Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Sofiana, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Bumi Silampare, Lubuk Linggau. Semester 2, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengupas tentang aspek-aspek manajemen. Berbicara tentang manajemen, tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan manajemen. Apakah manajemen itu? Manajemen berasal dari kata manage, yang artinya mengelola, mengurusi, mengusahakan, serta mengimpikan dan juga mengendalikan. Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi dan bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang yang juga memiliki sumber daya yang terorganisasi. Baiklah, selanjutnya aspek-aspek manajemen. Aspek-aspek manajemen yang pertama, manusia. Mengapa yang pertama manusia? Jelas mengapa yang pertama manusia? Karena dalam suatu manajemen, dalam suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dijalankan oleh manusia. Bayangkan, misalkan ada sesuatu perusahaan yang terdapat di dalamnya itu misalkan segerombolan kambing. Apakah itu bisa dikatakan perusahaan? Apakah kita bisa memanajemen perusahaan tersebut? Kita bisa mengarahkan, berorganisasikan, mengendalikan? Tentu tidak bisa. Nah, jadi yang pertama, aspek-aspek dari manajemen yaitu manusia. Sejak zaman Zoological, makhluk hidup yang berkelompok, naluri manusia memaksa untuk hidup berkelompok. Karena dengan bantuan berkelompok, kemungkinan untuk bertahan makin meningkat. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari yang lain, dari manusia yang lain. Nah, dengan adanya manajemen tidak bisa dikatakan manajemen apabila suatu yang dijalankan itu hanya perorangan, hanya individual. Manajemen itu memiliki suatu organisasi, kelompok yang berinteraksi dengan orang banyak demi mencapai suatu tujuan tertentu, demi mencapai suatu tujuan yang mempunyai arahan yang lebih baik. Suatu perusahaan hanya dijalankan oleh satu orang. Apakah itu bisa disebut dengan manajemen? Mungkin bisa disebut dengan manajemen. Misalkan sebuah toko dia menerapkan suatu sistem perusahaan, misalkan memiliki berapakah yang masuk, berapakah yang keluar, berapakah modal awal, mungkin itu bisa dikatakan manajemen. Tapi dia itu tidak bisa dikatakan dengan manajemen karena dia tidak berinteraksi dengan kelompok, dia tidak berinteraksi dengan orang banyak. Sedangkan sudah kita bahas di awal tadi, manajemen adalah suatu seni yang berkaitan dengan orang banyak, berorganisasian. Jika hanya individual, itu tidak bisa diorganisasikan. Maka aspek-aspek manajemen yang pertama yaitu manusia. Karena dari zaman dahulu, dari zaman purba, itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu hidup berkelompok. Yang kedua, organisasi. Lambat laun, manusia akan membentuk bermacam-macam organisasi untuk aneka macam kebutuhan yang dirasakan olehnya. Keanggotaan dalam suatu organisasi yang menyebabkan timbulnya macam-macam biaya yang berbeda, misalnya uang, waktu dan kerja dalam mengembangkan suatu kompleks, sesuatu sulit untuk dihindari. Keharusannya yang tidak berpartisipasi pada sejumlah organisasi.
Baiklah, sebuah organisasi itu harus memiliki macam-macam bentuk, harus memiliki arahan yang tertentu. Sebuah organisasi bisa disebut berhasil apabila menyerap sumber daya dari orang-orang tetapi tidak mengembalikan nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan. Misalkan organisasi dengan nilai investasi yang cukup besar tapi yang dihasilkan seperti kurang atau menurun, maka itu tidak bisa disebut dengan organisasi. Organisasi itu tidak berhasil. Tujuan organisasi dicapai melalui penggunaan sumber daya, melalui sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pengorganisasian tidak akan berhasil jika tidak ada sumber daya manusia yang bagus dan tidak bisa mengelola sumber daya alam. Sedangkan sumber daya tersebut tidak dilengkapi dengan adanya manajemen. Di dalam setiap organisasi, manajemen merupakan elemen esensial dalam melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif. Manajemen memasuki semua fase organisasi. Ia bersifat esensial untuk mencapai suatu koordinasi koordinasi usaha. Apabila orang-orang bersatu dan mencapai tujuan bersama. Tetap pada inti awal. Demi mencapai perorganisasian yang bagus, yaitu dengan cara bersatu. Karena organisasi tidak bisa dibentuk jika dengan individual. Organisasi dibentuk dengan adanya kelompok, dengan adanya sumber daya alam, dengan adanya sumber daya manusia. Jadi, jika organisasi ini tidak bisa bersatu, jika isi sekelompok dari isi organisasi ini tidak bisa bersatu, maka organisasi tersebut tidak bisa dibilang berhasil. Kembali pada awal, maka manajemen tersebut tidak berhasil. Kemudian, studi tentang manajemen. Studi tentang manajemen. Manajemen dipraktekkan bisnis, rumah sakit, universitas, badan pemerintahan, dan tipe-tipe aktivitas yang lain. Manajemen itu, rumah sakit jelas memiliki manajemen. Coba kita bayangkan jika sesuatu rumah sakit, jika suatu universitas tidak memiliki manajemen, apakah yang terjadi? Tentu akan menghasilkan kekacauan. Apakah rumah sakit, universitas bisa berjalan jika tidak ada manajemen? Tentu tidak. Semuanya tidak akan berjalan, semuanya tidak akan terarahkan. Walaupun para ahli dan para manajer melaksanakan pemahaman secara konferensif, masih amat terbatas. Terus teori manajemen. Teori manajemen yaitu teknik yang dipraktekkan terus-menerus dan disempurnakan. Para manajemen masa yang akan datang tidak akan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan, tetapi harus pula membentuk lingkungan sedemikian rupa hingga mempertahankan momentum internal organisasi mereka. Misalkan suatu perusahaan memiliki karyawan baru, jelas dia tidak langsung berinteraksi dengan organisasi yang ada, tapi tugas manajemen yaitu agar bisa mengantisipasikan sesuatu organisasi yang internal ini tidak merubah lingkungan, tidak merubah dalam bentuk organisasi. Terus yang keempat, proses manajemen.
Ada beberapa macam definisi tentang proses manajemen, antara lain Gerhard Guthrie mengatakan bahwa proses manajemen yaitu terdiri dari POAC, yaitu planning, perencanaan, organizing, organisasi, actuating, menggerakkan, dan controlling, pengawasan. Seperti yang sudah kita dibahas pada awal tadi, setiap organisasi harus memiliki perencanaan. Setiap organisasi, seperti yang kita bahas di awal tadi, setiap manajemen harus mempunyai perencanaan, harus mempunyai organisasi, dan harus mempunyai penggerakkan serta pengawasan. Terus ada definisi dari Henry Fayol, memasuki fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen, termasuk planning, organizing, command, coordination, dan control. Di sini ada termasuk command. Dalam organisasi berarti kita berhak mengkritik jika memang tidak sesuai dengan sesuatu yang telah dimanajemenkan. Yang terakhir yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah dampak aktual proses manajemen atas sebuah organisasi yang dipengaruhkan oleh aneka macam faktor. Misalnya, jumlah peserta, kualitas input. Maksudnya jumlah peserta dan kualitas input, jumlah orang yang terdapat dalam perusahaan atau kualitas yang masuk. Itu yang dimaksud dengan jumlah dan serta kualitas input. Seberapa besar jumlah dan seberapa tinggi kualitas sesuatu yang masuk ke dalam suatu manajemen. Yang kedua, pengetahuan, pengalaman serta otoritas dan manajer. Dalam suatu manajemen kita harus mempunyai pengetahuan, setidaknya pengetahuan tentang manajemen. Ketika kita terjun ke manajemen, ketika kita terjun perorganisasian, kita harus mengerti apa yang terdapat di dalam manajemen ini. Apakah tujuan manajemen ini? Selanjutnya pengalaman. Kita harus memiliki pengalaman. Kita harus sedikit menggali agar kita bisa menjalankan manajemen ini dengan baik dan bagus demi mencapai hasil yang lebih baik lagi. Yang ketiga, tahap perkembangan perorganisasian yang bersangkutan. Setiap manajemen harus mempunyai organisasi yang berkembang. Jika organisasinya tidak berjalan dan lancar dan tidak bisa berkembang dengan bagus, maka manajemen tersebut tidak bisa dikatakan berhasil. Yang keempat, faktor lingkungan, misalnya adanya peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan-tindakan dan persaingan, serta keinginan para konsumen. Kita harus memperhatikan apa saja peraturan-peraturan dari pemerintah, apa saja kondisi ekonomi yang terdapat di lingkungan kita, tindakan-tindakan persaingan, apa saja tindakan yang harus kita lakukan untuk meningkatkan persaingan, dalam artian persaingan yang secara sehat, persaingan yang tidak melibatkan kekerasan. Terus keinginan para konsumen, kita harus mengerti apakah yang dibutuhkan oleh konsumen, apakah yang keinginan yang bisa kita penuhi oleh konsumen. Nah, ini adalah salah satu poin penting. Ketika kita memanajemen sesuatu perusahaan, kita tidak bisa mengetahui keinginan para konsumen. Tentu semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Tentu semuanya tidak akan berkembang dengan baik. Nah, dari faktor-faktor penting tersebut, fungsi dari manajemen, dapat kita simpulkan bahwa manajemen tidak bisa dijalankan jika
tidak berinteraksi dengan orang lain. Manajemen tidak bisa dikatakan berhasil jika organisasi tidak berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman sekalian, di sini dapat kita simpulkan bahwa dari beberapa aspek, dari beberapa fungsi, dari beberapa teori, manajemen tidak lepas dari pengorganisasian. Manajemen tidak lepas dari orang banyak. Suatu manajemen yang bagus, suatu manajemen yang bagus akan menghasilkan suatu keinginan yang bagus dalam perusahaan. Misalnya, jika suatu manajemen itu bagus, maka manajemen itu akan menghasilkan hasil yang baik, akan menguntungkan laba yang banyak. Jadi, di sini begitu pentingnya fungsi manajemen dalam suatu perusahaan, dalam suatu perindustrian. Maka, jika suatu perusahaan tidak memiliki manajemen, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.